Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada fama tazaba aslan fi mada zamani. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismil hasani. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhu fatini. Ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila ruhi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa jami'i awliya'illah wa asfiya'illah, khususan sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Thumma ila ruhil muhajirin Allah Ahmad bin Isa wal ustadzil azamil faqihil muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi, Syekh Abdul Rahman bin Muhammadin Saqaf wa auladihil jami' wa ikhwanil jami'. Thumma ila ruhi sahibir ratibi qutbil irsyad wa khawthil ibad wal bilad al habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila ruhi muallif hadzal kitab Syekh Yahya bin Sharaf an-Nawawi wa usulihi wa furu'ihi. Thumma ila ruhi walidi Haji Ahmad Mustalih Badawi Hanafi. Thumma ila ruhi Syekh Ahmad Marzuqi bin Mirsad. Thumma ila ruhi al-Habib Abdullah bin Mahfuz al-Haddad muassis Jami'at al-Ahqaf wa ila ruhi min ulama'i wa ahli kalendar Jami'at. Thumma ila ruhi amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in. Anallahu al-Karim taghashana min rahmah wal maghfirah wa ya'idu alaina min barakatihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa alaniyatil futuh wal munuh wal rusukh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin nabi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waraddallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Fayayuhal hadirun wal hadirat, segenap para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjaj, para tokoh masyarakat dan segenap pengurus Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini Allah berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir dalam rangka menunaikan kewajiban kita sampai nanti insyaallah kita tutup dengan isya berjamaah. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dalam ini hadis ya, Riyadhus Shalihin. Hadis kedua ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu taala anna wa ankum. Ats-tsani an Abi Muhammadin al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma qala hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Qauluhu yaribuka huwa bi fathil ya'i wa dhammiha. Jadi boleh yaribuka, boleh yuribuka bacanya ya. Wa ma'nahu utruk ma tashukku fi hillihi wa'dil ila ma la tashukku fihi. Baik, hadis kedua di dalam bab keempat, yaitu tentang bab kejujuran dari
Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Berarti ini cucunya Nabi ya. Beliau berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah menghafal nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya tadi, da'ma yaribuka, tinggalkanlah yang membuatmu ragu, ila ma la yaribuka, menuju sesuatu yang kamu tidak ragu. Jadi tinggalkan keraguan menuju kepada ketidakraguan. Konteksnya memang ini nanti dalam hal halal haram. Jadi kalau kita ada yang kita ragukan, apakah ini halal atau haram, ya, maka hindari. Kalau memang masih ragu. Kenapa? Karena kalau nanti sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita ada yang enggak halal atau haram, itu dampaknya besar. Kalau dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali bikin perumpamaan bagus sekali. Begini Pak, orang junub, tahu junub ya? Junub berarti apa? Punya apa dia? Hadas besar. Kalau buang air besar, hadas besar apa hadas kecil? Masih ragu juga jawabnya. Berkali-kali saya tanyain udah ini. Buang air besar, hadas kecil apa hadas besar? Hadas kecil. Karena dia mewajibkan wudhu. Hadas besar itu hadas yang mewajibkan mandi. Lah kalau buang air besar mewajibkan mandi, kesian yang mencret. Sehari bisa 6 kali mandi. Paham? Jadi jangan mentang-mentang ada kata besarnya. Tuh suka kekecoh tuh orang kita tuh. Nah, kata Imam Ghazali dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 43, orang junub itu kan nggak boleh masuk masjid, Bapak Ibu. Ya, ini hukum yang mu'tamad. Memang nanti ada pendapat-pendapat lain gitu ya. Tapi yang mu'tamad adalah wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Surat An-Nisa surat 4 ayat 43. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali hanya sekedar lewat. Ya, junub itu bagi laki-laki atau perempuan, dua-duanya sama. Nah, kata Imam Ghazali, junub itu kan hadas besar memang. Tapi kan perkara junub ini bukan perkara dosa, bukan perkara haram. Umumnya ya. Ya laki-laki keluar mani, perempuan haid, atau suami istri melakukan hubungan badan. Kan junub tuh. Hal-hal itu kan bukan perbuatan dosa kan. Itu saja ketika Anda junub, Anda dilarang masuk. Ketika Anda mau ibadah, ibadah Anda sah nggak sebelum mandi? Enggak. Kata Imam Ghazali, bayangkan kalau yang junub saja itu bisa menghalangi antara Anda dengan keabsahan ibadah Anda, bagaimana kalau di perut Anda itu menjadi sumber sesuatu yang haram? Kira-kira Allah terima nggak ibadah kita? Badannya penuh dengan daging yang tumbuh dari hasil yang haram. Pakaiannya yang dipakai buat nutup aurat hasil dari yang haram. Nah kira-kira gimana ya, pikir sendiri dah, kata Imam Ghazali gitu. Karena Imam Ghazali kita bukan Tuhan, kita bukan Allah. Tetap memang yang menerima atau tidak itu Allah. Tapi kalau dari perumpamaan seperti ini, yang junub aja nggak sah sebelum dia mandi. Bener nggak? Nggak boleh masuk ke masjid karena dia dalam keadaan hadas, kotor. Apalagi yang perutnya penuh, dirinya penuh dengan yang haram. Imam Ahmad bin Hanbal yang kisahnya makan apel itu dari sungai, ya yang hanyut. Secara fikihnya memang udah nganyut, berarti udah punya umum Pak. Cuman karena ini levelnya Imam Ahmad beda, ulama besar warok, keganggu hafalan hadisnya. Imam Ahmad hafalan hadisnya nih, saya tunjukin kitabnya Pak. Kitab Musnad Imam Ahmad nih, ada yang cetakan saya ini ada 13 jilid.
Nih Musnad Ahmad bin Hambal ya. Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal. Berapa jumlah hadisnya? Ya, di jilid terakhir kita lihat ini ada, saya ingin menunjukkan betapa Imam Ahmad bin Hambal itu hafalannya sangat luar biasa, Pak. Ini di jilid ke-10 aja nih. Hadis terakhirnya berapa ini? Nomornya. Berapa ini? Berapa digit? Tuh 2, 3, 4, 5. 5 digit berarti berapa? 27.000. 20 ya, selesai ini 27.169. Ini hafalannya Imam Ahmad ini. Kitabnya Imam Ahmad Musnadnya. Dan beliau hafal semua beserta sanad-sanadnya. Sama ininya nih, haddatsana Abdullah, haddatsana Abi, haddatsana ininya. Itu juga dihafal sama Imam Ahmad. Ini di musnadnya 27.169 hadis. 27.169 hadis. Itu makan apel yang syubhat nih, syubhat. Bukan haram ini, karena memang dia menganyut di sungai. Itu hafalan hadisnya keganggu, berantakan semua. Sampai akhirnya diputuskan untuk ditelusurin tuh sungai. Sampai mana nih? Coba dilihat yang ada pohon. Ternyata sampai kepada satu rumah, dia minta izin. Akhirnya kata si bapaknya, nggak bisa kamu begitu aja. Kalau kamu mau apel itu jadi halal, syaratnya nikahin putri saya. Tapi putri saya mohon maaf, dia tuli, buta, dan bisu. Tuh Pak, Imam Ahmad karena saking nggak pengen dampak dari makanan haram ini berkelanjutan, dia penuhin. Ya udah nggak apa-apa dah. Yang penting kau halalkan satu apel itu. Dihalalin, akhirnya nikah. Begitu masuk kamar, nggak tuli, nggak bisu, nggak buta. Ternyata cantik jelita. Kenapa? Kata ayahnya, anakku ini maksudnya nggak pernah telinganya, mulutnya, sama matanya melakukan yang haram. Jadi saya memberikan istilah buta, tuli, dan bisu dari hal-hal yang haram. Tuh Imam Ahmad bin Hambal. Nah kalau kita sih makan yang haram nggak bakal keganggu apalan kita. Emang nggak ada yang dihafal. Apa yang mau berantakan dong, apalannya kagak ada. Tapi dampaknya bisa yang lain, Pak. Ibadah jadi males. Nantinya dampak yang lebih parah lagi, dengan perbuatan haram dia makin berani. Tuh dampak makanan haram tuh. Jadi dia ngelakuin perbuatan haram. Mungkin awalnya kecil, nanti lama-lama kalau itu berkelanjutan, nggak di-stop, bisa sampai zina, sampai membunuh, korupsi. Kenapa? Dampak dari makanan haram. Nah maka kata Nabi, tinggalkan yang meragukanmu menuju ke sesuatu yang tidak meragukanmu. Jadi kalau ada makanan statusnya ini nggak jelas, halal apa haram, kudu di ini. Kayak kemarin saya isi taklim rutin, kajian rutin Zohor di itu Kuningan Epicentrum di PNM Tower. Selalu habis taklim itu, habis kajian, karena memang zuhur kan, kajian zuhur, dikasih makan nih sama pengurus, sama dipesenin kopi gitu. Kebetulan kopinya enak. Saya bilang sama pengurus, saya pesan 1 kopi buat minum saya di sini, saya pesan 1 lagi tapi saya beli buat bawa pulang, buat istri saya biar nyobain. Gitu. Saya beli nih yang ini yang kedua. Kata pengurus, gak bisa begitu Pak Ustaz. Udah kita beliin sekalian. Tak dulu nih halal apa enggak masalahnya. Takutnya budgetnya buat saya doang makan di situ kan, nggak bisa buat dibawa pulang. Itu saya kudu jelasin akadnya. Bener nih, ada budget buat saya bawa pulang. Iya halal. Ya udah baru saya berani. Tadinya saya niatnya maksudnya buat yang saya bawa pulang itu saya mau beli sendiri. Itu orang-orang dulu, orang-orang alim itu sangat perhatian yang begitu Pak. Makanya kan kisah Imam Syafi'i yang nginep di rumah Imam Ahmad, yang makannya lahap banget, banyak banget, alasannya karena apa? Karena Imam Syafi'i yakin muridnya yaitu Imam Ahmad hartanya pasti halal, jadi nggak ragu makannya Pak. Kalau kita mau buru-buru mikirin halal haram, yang ada aja di depan udah digares, hantem semua udah, waduh.
Ngomong kosong, ada halal haram, yang penting kenyang Ustaz. Ya hati-hati ya, ini jangan. Apalagi buat anak nih, ya apalagi buat zaman sekarang banyak yang miris. Ya memang keadaan ekonomi masyarakat belum stabil. Bahkan kemarin ada kasus di Sulawesi, seorang ibu mencuri di minimarket setelah anaknya pulang sekolah. Barang curiannya ditaruh di dalam tas anaknya disuruh ngambilin juga. Udah diajarin dari kecil. Ya memang itu salah. Tidak ada yang mengatakan bahwa mencuri itu benar. Tapi juga kita punya rahmat. Mungkin dia begitu kepepet karena nggak punya duit ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya pemerintahan baru, orang-orang miskin semakin berkurang. Mudah-mudahan. Husnuzon kita. Udah mau kecewa gimana? Orang tidak lantik. Mau gimana itu? Ya udah doa yang baik aja, benar nggak? Yang penting mudah-mudahan pengentasan kemiskinan. Kalau ngelihat kesan awalnya sih oke juga dari pidato-pidatonya nih, yang presiden Pak Prabowo pengen swasembada pangan dan swasembada energi. Ya mudah-mudahan. Ya kalau ngelihat yang itu sih optimis insya Allah. Man yang satu lagi nih. Maksudnya anak buahnya kan banyak buat gemuk Pak. Badan-badan aja banyak yang dipisah kan. Haji udah pisah sama Kemenak. Kemendikbud pisah jadi 3. Dasar menengah, dikti sama yang kebudayaan. Bisa banyak banget ini. Apa ada badan pengelola itu makanan halal. Itu si Babe Haikal ketuanya. Banyak banget ini badannya gemuk banget, takutnya nggak efisien. Tapi ya udah, kita husnudzon, mudah-mudahan Allah berikan bimbingan kepada mereka semua. Dah. Fa inna sidqa tuma'ninatun. Sesungguhnya kejujuran itu membawa ketenangan. Orang kalau jujur insya Allah tenang. Wal kadhiba ribatun. Dan kebohongan, dusta itu membawa kepada keraguan atau kegelisahan. Ya, maka belajarlah jadi orang yang jujur, terutama masalah makanan yang memang masuk ke dalam tubuh kita, istri kita, anak-anak kita. Karena nanti efeknya yang paling ringan banget, otak jadi bebel, kemudian malas ibadah, sama haram maksiat berani, dan lain seterusnya. Maka perhatikan dari mana makanan yang kita dapat. Udah paling halal, berkat udah. Ambil cara berkat udah insya Allah halal banget udah itu mah. Asal jangan ngembat berkat orang lain. Haram jatuhnya itu. Nah, yang ketiga, ats-tsalitsu an Abi Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil fi qissati Hirqal atau Hiraqla. Hiraql ini kaisar Romawi. Ya, kaisar Romawi Timur namanya Herkalius. Bahasa Arabnya Hiraql. Nah, si Hiraql ini nanya kepada utusan Nabi, terutama di sini yang dimaksud Abu Sufyan. Abu Sufyan ditanya sama kaisar Romawi, si Heraklius. Famadza ya'murukum? Emang Nabi kalian itu ajarannya apa? Apa yang dia perintahkan untuk kalian kerjakan? Jadi Raja Romawi pengen tahu nih, ya kan? Ya Nabi kan suka begitu kan, mengirim utusan-utusan untuk mengajak para raja masuk Islam gitu kan. Romawi, yang Persia, diajakin sama Nabi semua. Kalau dipikir-pikir ya perjalanannya kan jauh itu Pak. Mereka tuh yang jadi utusan benar-benar itu hebat luar biasa. Nah ditanya nih Abu Sufyan, emang Nabi kalian ajarannya gimana? Apa yang dia perintahkan untuk kalian kerjakan? Abu Sufyan jawab, qala Abu Sufyan, qultu yaqul. Nah, ajaran dasarnya pertama kata Abu Sufyan, ubudullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a. Ini pondasi nih. Ini ajaran dasar ini, menjadi semacam DP lah. Ya, menjadi sebuah ajaran basic yang dasar yang wajib dikerjakan seluruh orang Islam. Apa itu? Menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Ini dasar udah di harga mati.
Orang bisa masuk Islam atau bisa dikatakan sebagai Muslim ya kalau dia menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Maksudnya tidak syirik lah, dia tidak syirik, tidak menyekutukan dan menduakan Allah. Menyekutukan Allah ini jangan selalu dikaitkan cuma dengan hal mistis, Bapak Ibu. Ini sudah sering saya ingatkan. Orang terlalu percaya dan mendewakan ilmu pengetahuan bisa jatuh ke lubang kemusyrikan nggak? Bisa. Oh saya kalau saya nggak berobat ke Singapura saya nggak sembuh. Kenapa? Singapura nih canggih, profesor alatnya. Jadi dia meyakini sembuhnya cuma di sana atau karena di sana. Bisa juga itu masuk ke dalam kategori syirik. Jadi jangan apa-apa syirik cuma dikaitkannya dengan mistis doang. Enggak. Zaman sekarang kan orang mendewa-dewakan banget ilmu pengetahuan kan, sains apa segala macam. Nah, tapi ya itulah. Makanya kita diajarkan di dalam agama Islam semua akibat dari segala sebab itu milik Allah. Itu kaidah Bu Pak. Camkan itu dalam hati. Semua akibat dari segala sebab itu milik Allah. Manusia ranahnya hanya di sebab. Mau kenyang kan akibat, maka sebabnya kita makan. Mau pinter kan akibat, sebabnya belajar. Mau sembuh itu akibat, sebabnya berobat. Tapi jangan Anda menggantungkan keyakinan Anda pada sebab. Kalau saya berobat pasti sembuh. Nah itu yang nggak boleh. Kalau saya belajar pasti pinter. Lu banyak banget yang belajarnya puluhan tahun tapi iya kan? Jadi ini camkan akidah Bu. Semua akibat dari segala sebab itu adalah hak milik Allah. Makanya ada doa apa? Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin akibatana ya fil umuri kulliha. Akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ahsin akibatana. Ahsin apa? Perbagus. Akibatana, akibat fil umuri, di segala urusan kami, di semua urusan kami kulliha. Jadi ya Allah, perbaguslah semua akibat di segala urusan kami. Artinya saya manusia ini cuma bisa ikhtiar. Saya ini manusia cuma bisa mencari sebab, tapi akibatnya semuanya di tangan Engkau. Maka perbaguslah hasilnya. Kalau saya berobat, ya harapan saya sih pengennya sembuh. Perbagus hasilnya, hasil berobat, maksudnya supaya sembuh. Gitu. Tapi kalau ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi, nah di situ lagi ada ujian. Ridho enggak kita nerima keputusan dan ketentuan Allah? Apa kita terlalu mendewa-dewakan ikhtiar, mendewa-dewakan usaha kita, sehingga kita nggak terima kalau kita udah berobat ke Singapura, orang tua kita udah kita berikan layanan terbaik, nggak taunya meninggal juga. Apa kita nggak terima? Nggak bisa. Makanya segala akibat itu, seperti anak misalnya pengen masuk universitas negeri idaman, udah les, bimbel, segala macam dah. Tapi ternyata pada akhirnya ya nggak masuk, tersingkir. Apa kemudian mau protes, menyalahkan lembaga bimbelnya? Wah, udah bayar mahal-mahal anak gua nggak masuk. Gimana? Emang kalah sama orang dalam. Ini biasanya kita begitu juga. Tapi itu kalau udah terjadi takdir juga namanya. Ya itulah. Makanya kita minta supaya akibat segala sebab kita diperbagus. Tapi kalau udah terjadi nggak indah, nggak bagus, nggak sesuai ekspektasi kita, ya jangan protes. Itulah bagian daripada rukun iman yang terakhir, yang keenam. Antu'mina bil qadari wa khairihi wa syarrihi.
Beriman, percaya kepada takdir baik ataupun buruk itu semua dari Allah. Gitu. Baik, jelas ya. Nah, jadi itu dia yang pertama. Jadi kata Abu Sufyan, balik lagi ke Kaisar Romawi Heraklius, ajaran Nabi kami, dia memerintahkan kami untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, tidak menduakannya dengan satu apapun. Terus apalagi? Watruku ma yaqulu aba'ukum. Nabi kami memerintahkan kami untuk meninggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kami dalam konteks tradisi atau ajaran yang menyimpang ya. Kemarin saya singgung Pak, tradisi Arab jahiliyah itu tidak semuanya dibatalkan oleh Islam. Ya, tradisi Arab jahiliyah itu ada yang sesuai dengan Islam, ada yang sesuai, ada yang tak sesuai. Nah, yang dimaksud untuk kita tinggalkan yang tak sesuai, seperti menyembah berhala, seperti apa lagi? Niyahah. Niyahah itu menangis berlebihan saat ditinggalkan orang tersayang, sampai bentur-benturkan kepala, sampai cakar-cakar wajah. Itu niyahah dalam Arab jahiliyah. Di dalam Islam dibatalkan, nggak boleh. Termasuk memakai pakaian hitam ketika ada orang meninggal. Itu nggak boleh Pak Bu ya. Kalau disengajakan itu nggak boleh. Bahkan kalau dalam kitab apa itu Daqaiqul Akhbar, ya, di kitab Daqaiqul Akhbar itu orang yang mau sengaja memakai pakaian hitam, ya, nih di sini nih, memakai pakaian hitam, ya, man sawwada baban aw thiyaban indal musibah. Siapa yang menghitamkan bajunya atau pintu rumahnya karena sebagai simbol ada musibah meninggal dunia, apa besok yang akan Allah berikan kepada dia? Bana lahu bikulli sya'ratin bait, bunya lahu bikulli sya'ratin baitun finnar wala yaqbalullahu ta'ala minhu sarfan wala adlan madama dzalika sawat ala babihi. Allah akan bangunkan rumah di neraka dan Allah tidak terima ibadahnya, dan Allah dayyaqallahu qabrahu, Allah persempit kuburnya, Allah persulit hisabnya, dan dilaknat malaikat langit dan bumi. Itu konteksnya kalau disengaja. Kenapa lu pakai hitam? Karena ada yang meninggal. Itu cuman ada di sinetron. Bener gak? Di sinetron bajunya hitam, payungnya, sepatunya, mukanya. Hah? Iya, makanya nggak boleh. Kecuali konteksnya, kecuali dia bukan sengaja memakai hitam, tapi baju terbaik dia kebetulan adanya warna hitam. Paham nggak? Tapi kalau lebih amannya tetap dihindari. Udahlah, nggak usah pakai baju yang bagus-bagus selain warna hitam dah. Takutnya orang awam mengiranya ini sebagai ajaran Islam, padahal bukan. Tidak. Bahkan ini dilaknat sama malaikat, sama Allah, dibenci. Nah, ini apa, ajaran nenek moyang Arab jahiliyah yang tidak diterima, di cancel, dibatalkan oleh Islam. Gitu ya. Dan termasuk lagi apa? Mengubur anak bayi anak perempuan dikubur. Nah, ini kan dibatalkan oleh Islam. Gitu ya. Nah, ini maksudnya yang tadi Abu Sufyan bilang, Nabi mengajarkan kami untuk apa? Meninggalkan ajaran atau apapun yang dikatakan oleh nenek moyang kami. Jadi hal-hal yang tidak diterima di dalam Islam. Nah, tapi kalau yang sesuai, kemarin saya bilang apa tradisi Arab jahiliyah? Misalnya memuliakan tamu. Orang Arab itu sangat muliain tamu. Nah, sama Islam dilestarikan ke ajaran ini. Bahkan ditambahkan keutamaan-keutamaan memuliakan tamu, begitu-begitu. Jadi kita kalau ada tamu itu kudunya girang Pak. Karena tamu itu bawa berkah ke rumah kita. Siapin semua yang ada di dalam rumah.
Ya kan? Mana ini malah diumpetin, malah dikunci lagi. Pura-pura kagak ada. Gue lihat tuh minjem duit katanya. Muliain tamu, terus apa lagi yang diakui dalam Islam? Misalnya menyantuni yatim. Ya, makanya Abu Thalib itu sangat sayang dengan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad statusnya dari dulu orang Arab itu udah perhatian sama anak yatim. Gitu. Nah, jadi yang ditinggalkan itu adalah yang tidak sesuai aja, tapi yang sesuai yang masih diterima oleh Islam ya silahkan dilakukan, gitu ya. Baik. Nah, itu kedua ajaran yang diajarkan Nabi kami. Ini masih dialog antara Abu Sufyan dengan Kaisar Heraklius ya. Jadi pertama ajaran Nabi kami adalah sembahlah Allah dan jangan diduakan. Yang kedua jangan tinggalkan apapun yang dikatakan oleh nenek moyang. Artinya yang tidak sesuai tadi. Wa ya'muruna bis shalah. Nah, yang kemudian Nabi kami mengajarkan kami untuk mengerjakan sholat. Nah, ini sholat penting banget Pak. Tuh ya, jangan diremehkan, jangan diabaikan 5 waktu ini. Ini pun udah dikorting dari 50 jadi 5. Ya, Nabi Musa itu udah minta lagi sebenarnya. Jangan Muhammad, ini 5 masih berat. Sono kita minta apa? Minta diskon kortingan lagi. Nabi Muhammad udah malu. Nah, dari 50 sampai 5 masih minta korting juga. Tapi ternyata bener Nabi Musa enggak? Berat gak ternyata sekarang bagi sebagian banyak orang sholat 5 waktu? Sangat berat. Almarhum Kiai Hamid Pasuruan punya daun begini. Kalian para ikhwan, para laki-laki, kalau lagi dalam masa-masa sulit ekonomi, sulit kerjaan, sulit kehidupan apapun, coba sholat subuh di masjid setengah tahun, jangan absen tiap hari subuh masjid. Itu kata Kiai Hamid almarhum, setelah 6 bulan atau setengah tahun Anda rutinkan, lazimkan itu, insya Allah satu persatu Allah angkat masalah dalam hidup Anda. Tapi nggak bim salabim langsung semuanya, bertahap. Jadi memang sholat jamaah itu Pak luar biasa dahsyat, impactnya itu terasa. Maka jangan diremehin. Sholat berjamaah di masjid cuman 5 kali, 1 kali juga paling cuma 5-10 menit. Taruhlah 10-15 menit kali 5 paling cuma berapa? 1 jam kurang lebih dalam satu hari, 1 malam, 24 jam waktu kita alokasikan. Nggak di masjid di dekat rumah karena mungkin zuhur asar lagi di kerjaan, ya cari masjid musola dekat tempat kerjaan kita. Nggak ada alasan gitu ya. Duluin Allah. Allah manggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Al falah itu kemenangan, kejayaan, semua ada kesuksesan. Ini ada ajudan. Ini presiden punya ajudan 4 nih. Presiden baru. TNI AD 1, TNI AU 1, TNI AL 1, dari Polri 1. Ajudannya 4 presiden. Misalnya presiden manggil, terus ajudannya lagi makan gorengan. Berani tuh ajudan, tar dulu, gua lagi makan gorengan. Berani begitu? Wow, jangankan lagi makan gorengan, lagi buang air dipanggil. Kalau bisa kagak cebok ya. Lah bener, dari saking pengen segera memenuhi panggilan bosnya, atasan. Lah ini yang manggil Allah Pak, yang manggil Rabbul Alamin, Rabbul Izzah, Khaliquna, yang menciptakan kita, Warazikuna, yang memberikan kita rezeki. Rumahnya dipanggil nyantai aja, malah taran-taran, sengaja dilelet-leletin, dilambat-lambatin. Bininya udah bilang, bang udah azan. Yalah belum, komat. Bang udah komat, belum takbir. Dia bukan orang Nurul Amal, bukan ini. Nurul Amal sih masya Allah dah, masjidnya selalu rame, selalu syiar. Bahkan saya yakin kalau jam 3 pagi saya datang kemari nggak bisa masuk. Jadi jangan diremehin Pak, sholat jamaah itu jangan diremehin sama sekali. Ya cuman jangan juga sholat jamaahnya karena pengen dunia,
Itu entah ikut sendiri, Pak. Gampangannya gini dah, Anda punya anak Anda, semua peraturan yang Anda buat dikerjain, diturutin. Tidur tepat waktu, main HP diwaktuin, dia nurut. Waktunya ngerjain PR, waktunya sarapan, makannya wah, itu kan orang tua ya. Senengnya bukan main itu. Tanpa anak minta, besok tiba-tiba dikasih surprise. Betul nggak? Ada nggak keinginan orang tua pengen kasih surprise kalau anaknya begitu? Nah itu aja kita begitu, Pak. Tapi ada anak satu lagi, dibilangin susah, ngelawan mulu, mandinya susah, belajar susah, sholat susah. Jangankan kita duluan ngasih, dia minta juga kagak kita dengerin. Pakai minta sepeda, lu belajar dulu yang benar, kan begitu tuh. Ya, analogi-analogi semacam itu perlu kita hayati dalam hidup kita, Pak. Ya kita, hubungan kita dengan manusia aja kita begitu, apalagi dengan Allah. Ini kalau ngelihat hambanya bumi lah, Pak, kita manusia ini ketika kita lagi majelis zikir, majelis ilmu ini, kita lagi dibanggain sama Allah, Pak. Dibanggain sama Allah di depan para malaikat, Pak. Misalnya gini, malaikat suruh, kan ada malaikat yang memang tugasnya keliling bumi, Pak. Buat ngapain? Keliling dunia, nyari majelis-majelis seperti ini, majelis ilmu, majelis zikir, tau nggak? Ketika nanti mereka udah ketemu, ya, ketika mereka udah ketemu nih majelis zikir atau majelis ilmu, mereka gabung, Pak, malaikat ini, Pak. Malaikat ini gabung, mereka duduk, dia. Nah, malaikat terus naik, selesai udah majelisnya bubar, naik malaikat. Allah nanya, Pak, perhatikan. Di sini Allah bertanya, fayas'aluhum rabbuhum azza wa jalla. Allah nanya ke malaikat, wa huwa a'lamu minhum, padahal Allah lebih tahu dari malaikat. Ya cuman SOP aja. Allah kan lebih tahu ya. Cuman karena malaikat yang ditugasin habis dari bumi mengerjakan tugas tertentu, biar ada dialog nih. Allah nanya, mayaqulu ibadi, hambaku ngapain nonong, apa yang dia katakan? Mereka bertasbih kepadamu, bertakbir kepadamu, memujimu, mengagungkanmu. Dan ini majelis zikir nih. Tuh, jadi innalillahi malaikatan yatufuna fit turuq, hadis Bukhari 6408. Sesungguhnya Allah punya malaikat yang tugasnya khusus nih, malaikatnya tugasnya keliling jalan-jalan di dunia, yaltamisuna ahla dzikri, mereka mencari kelompok-kelompok yang sedang berzikir. Nah ini juga dalil nih, Pak, buat orang-orang yang bilang, oh istighosah bid'ah, maulid bid'ah. Lah ini ada malaikat khusus, emang sengaja Allah bikin, ciptain, dan tugasnya khusus keliling jalan-jalan bumi, nyari majelis-majelis zikir. Majelis zikir berarti yang ngelakuin majelis satu apa lebih dari 2 orang? Lah, kalau misalnya semua dibilang bid'ah, kagak boleh majelis istighosah, apalagi bahasa-bahasa kita tuh ya, tasyakuran atau misalnya maulid, kan ada zikirnya ya, ada tahlilnya, ada tahmidnya, ada sholawatnya, ada baca Qurannya. Lah kalau dibilang ini bid'ah terus kagak boleh dikerjain, lah malaikat yang ini tak tugasnya ngapain? Kalau kagak nemu, lah ya Allah kagak ada di bumi, udah kagak ada yang zikir bareng-bareng, apa bid'ah semua katanya. Jadi zikir sendiri-sendiri. Lah ini kan tugasnya tuh. Hadisnya bukan saya ngomong. Majelis, yang namanya majelis zikir ya banyak yang kerjain. Nah, kemudian ini pun pakai bahasanya ibadi. Ibadi itu bentuk jamak. Apa itu yang dikatakan mereka hamba-hambaku? Oh, berarti zikirnya sendiri apa bareng-bareng? Bareng-bareng. Wah, mereka yusabbihuna, mereka bertasbih kepadamu, bertakbir. Allah tanya, hal ra'auni, apakah mereka melihatku? Pernah melihatku, pernah bertemu denganku? Kok segitu maunya mereka mengagungkan dan membesarkanku? Gitu loh, paham gak? Ini orang-orang yang zikir di bumi kan belum pernah lihat saya. Kok mau-maunya dia memuji saya, bertasbih kepada saya? Kata malaikat, la wallahi mara'auka, demi Allah ya Rabb, mereka belum pernah melihat engkau. Terus kata Allah, gimana kalau mereka udah melihat saya? Kata malaikat, kalau mereka udah melihat engkau ya Rabb, kanu asyaddalaka ibadatan,
mereka pasti akan lebih giat lagi dalam ibadah. Ini lihat, belum pernah ketemu Allah aja tiap malam Kamis datang mulu. Bener gak? Bapak udah pernah ketemu Allah belum? Tapi apa yang kita bahas firman-Nya Allah. Kamu udah pernah ngobrol sama Allah? Belum pernah. Tapi kita yakin. Betul? Datang mulu tiap Rebo malam Kamis. Apalagi 2-3 malam yang lalu tuh. Pas lagi hujan-hujannya gede. Oh. Sampai keluar-keluar sendalnya. Kan 2 kali kita hujan gede banget itu. Yang pertama sebelum maghrib sampai banjir kan jalanan tuh. Yang kedua pas sebelum maghrib pas tuh, itu rada banyak tuh. Yang pas yang sebelumnya itu tuh, bini saya sampai ngomong, udah ya nggak usah ngajar, paling zamannya nggak ada, kata bini saya. Kata saya nggak boleh begitu, udah belajar jalan. Entar saya takutnya ditanya sama Allah, ngapa kagak ngajar, hujan. Lah kan lu punya mobil. Coba kalau mobil saya ditanya sama Allah, jadi alasan saya kagak ngajar. Lah, hisab saya berat gak di hadapan Allah? Payung ada. Coba dah, mau alasan apa? Iya nggak? Iya. Jadi kalau yang jamaah nggak datang ya saya maklum dah. Kalau sayanya nih hisab saya di hadapan Allah berat banget Pak. Ya jadi nggak apa-apa dah. Emang di mana-mana begitu dah. SOP-nya begitu SOP-nya. Tuh dah. Ini mereka nggak ngeliat engkau ya Rob. Gimana kalau ngeliat saya? Kata Allah. Malaikat jawab ya pasti lebih giat. Terus mereka minta apa? Ya selalu nakal jannah. Mereka minta surga. Lah emang mereka udah pernah lihat surga? Konteksnya Pak, orang minta sesuatu itu kan kalau dia udah tahu apa yang dia minta. Bocah nih anak-anak pulang-pulang dari sekolah, mama beliin jam Spiderman dong. Kita bakal menebak nih bocah ngeliat di mana nih. Tiba-tiba minta jam Spiderman, berarti temennya ada yang punya kan begitu ya? Lah ini mereka belum pernah ngeliat surga. Kok tiba-tiba minta surga? Nah, bagaimana kalau mereka sudah melihat surga? Pasti mereka akan tambah rajin meminta surga kepada. Terus mereka ngapain lagi? Mereka meminta perlindunganmu dari api neraka. Loh emang mereka udah pernah lihat neraka sampai ketakutan begitu? Belum ya Rob, kata malaikat. Kalau mereka udah pernah lihat, mereka akan semakin takut kepada engkau. Nah, lihat ini Pak kalimat hadisnya. Ini untuk majelis zikir. Nah besok maulid makanya datang tanggal 17 ya. 24 oh diundur. Lah belum ada omongan saya. Oh diundur berarti tanggal 24 Ahad. Ya. Ahad juga itu. Ya. Nah lihat nih kalimatnya. Fayaqul Allah bilang fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Malaikat, saksikanlah aku telah mengampuni dosa mereka semua. Nih keutamaan majelis zikir. Ntar kan kita maulid ada tahlilnya, ada yasinnya, ada tasbihnya, ada sholawatnya, ada kisah maulidnya. Bener gak? Ada tausiahnya, ceramahnya, bawain ayat Quran, bawain hadis Nabi. Nah cara intinya di akhirnya bagi-bagi keberkahan nih ya. Nah jadi Allah bilang saksikan malaikat semua dosa mereka saya ampuni. Ini juga salah satu hadis yang setahu saya dipegang sama almarhum Ustaz Arifin Ilham. Makanya Ustaz Arifin Ilham itu kemana-mana dia emang nggak ceramah kan, zikir roh bareng-bareng. Ini dalilnya. Jadi ada malaikat yang tugasnya setiap hari keliling bumi nyari majelis-majelis zikir. Nah di hadis Bukhari ini keutamaannya di akhir Allah bilang semua yang hadir dosanya saya ampunin. Bayangin. Nah malaikat ada sedikit komplain di akhir hadis Pak. Yaqulu malakun minal malaikah fihim fulanun laisa minhum ya Rabb. Nah dulu nih. Ini semuanya diampunin yang hadir di situ. Ya iya kata Allah. Ini ada satu orang tapi bukan termasuk golongan mereka. Artinya nih orang datang ke situ nggak sengaja. Bukan diniatin dari rumah pengen hadir majelis zikir, majelis ilmu, bukan. Datang nggak sengaja. Innama ja'ali hajatin. Dia tadinya ada hajat, apa mau ke warung, apa mau kemana, dilihat lah ada maulid ini. Gua hadir duduk. Ada majelis zikir nih. Gua datang
Tadinya nggak apa? Nggak niat dari rumah. Nah, ini dia bagaimana statusnya? Tetap dapat ampunan. Nah, jawaban Allah, humul julasa la yashqa jalisuhum. Karena dia udah duduk bareng mereka yang saya ampuni dosanya, dia juga ikut kecipratan. Itu orang yang datangnya kagak sengaja, kagak ada niat dari rumah, tapi karena ada majelis zikir dia ikutan nimbrung. Itu aja dapat sedahsyat itu, Pak. Nah, jelas ya. Jadi ya'muruna bis shalah tadi itu wasidik, dan menyuruh kita untuk berkata jujur nih. Tadi percakapan Heraklius dan Abu Sufyan. Jadi bab kita di sini wasidik, dan kita juga diperintahkan untuk berkata wal afaf, untuk menjaga harga diri, menghindari zina, minum khamar dan lain sebagainya. Wasilah, dan juga Nabi kami memerintahkan kami untuk menyambung silaturahim. Nah, inilah ajaran-ajaran Nabi Muhammad yang dasar, yang kemudian coba didakwahkan oleh Abu Sufyan kepada Kaisar Romawi saat itu yang bernama Heraklius. Nah, poinnya di antara ajaran-ajaran Nabi yang didakwahkan Abu Sufyan ada poin tentang kejujuran. Berarti orang yang ngaku Islam harusnya menjadi orang yang jujur. Di situ poinnya. Baik, jelas ya? Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik. Jadi sholat ke masjid ya jangan diremehkan, terus istiqomah lazim. Ada majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir hadir. Insya Allah tidak akan ada yang sia-sia di dalamnya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummal Hasan. Assalamualaikum ya Ummal Husain. Assalamualaikum ya Umma Zainab. Assalamualaikum ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamualaikum ya Umma Fatimah. Assalamualaikum ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminah binta Wahbin. Assalamualaikum ya Amirul Mu'minin. Ya Ali ibn Abi Talib. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Assalamualaikum ya Abul Husain. Assalamualaikum ya Aba Zainab. Assalamualaikum ya ummata Muhammad fi masyarikil ardi wa magharibiha al ahya'i minkum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdalu ma kuntu ana wan nabiyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai. Kita coba.